Hai Sobat Literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi and stay health and stay happiness. Kembali lagi di podcast Literasi Sulawesi Utara. Kali ini kita akan mereview salah satu buku yang menurutku paling fenomenal, karena buku ini lahir di tahun 2010 dan dia menjadi salah satu buku international bestseller juga, The Happiness Project, karyanya Gretchen Rubin. Proyek kebahagiaan 12 bulan sejuta inspirasi. Menarik, kenapa hari ini saya membahas buku ini? Karena salah satu buku yang kemudian menjadi requestannya para teman-teman sobat literasi yang ada di rumah melalui Instagram saya. So, kali ini membahas tentang karya indah dari seorang penulis perempuan, Gretchen Rubin. Dia pernah mengatakan seperti ini. Waktu itu ketika hujan rintik-kerintik atau dia sedang berada di dalam bus kota. Dalam perjalanan tersebut dia bertanya, apa yang sebenarnya saya inginkan? Dan kemudian dia menjawab, sebenarnya yang saya inginkan adalah bahagia. Pertanyaan ini muncul karena selama ini dia kurang memberi waktu untuk memikirkan kebahagiaannya, terutama sebagai seorang perempuan. Secara cepat, akhirnya dia sepakat untuk membangun sebuah proyek kebahagiaannya kembali setahun ke depan. Atau seperti pada judul bukunya ini adalah The Happiness Project. Terkadang kita juga lupa dengan kebahagiaan atau cara untuk kita bahagia. So, apa saja sih yang ditawarkan oleh Gretchen Rubin dalam buku ini? Kebahagiaan bukanlah hal yang datang begitu saja dan muncul dengan tanpa alasan. Dalai Lama pernah berkata, kebahagiaan akan datang apabila kita usahakan atau apa yang kita lakukan. Rubin membagi kebahagiaan menjadi 12 aspek. Dalam dalam literaturnya atau dalam daftar isinya, dia membagi menjadi 12 aspek atau 12 bulan The Happiness Project. Mulai dari energi, cinta, bercita-cita, menikmati peran, kemudian relasi keluarga, bermain, bersahabat, finansial, buku, pikiran, kemudian sikap bahagia dan kebahagiaan. Menarik ya bahwa sikap bahagia dan kebahagiaan itu ternyata satu kata yang hampir sama tapi memiliki makna yang berbeda. So, yang paling menarik adalah Rubin menjadikan sebuah buku sebagai salah satu sumber kebahagiaannya. Dan yang menarik juga, Rubin mengajak kita untuk mengejar passion yang kita inginkan melalui sebuah buku. Rubin mengajak kita untuk membaca dan menulis. Kata Rubin, silahkan aja tulis apa saja yang kita inginkan. Karena itu ada di bagian ke-8. Ke-9, mewujudkan hal yang sangat disukai melalui buku. Itu ada di halaman 226. Misalnya juga di halaman 269 ada sebuah narasi yang menarik. Seperti ini narasinya. Memang tidak mudah untuk tetap memusatkan perhatian pada hal-hal yang positif. Tetapi kurasa berbagai resolusiku telah membuatku dapat menguasai diri saat menghadapi berita ini. Bagaimana jika akulah yang didiagnosis mengidap diabetes? Kurasa resolusiku bisa lebih membantu lagi. Sebuah tulisan di batu nisan abad ke-18 berbunyi, ingatlah, teman, saat engkau lewat, sebagaimana engkau sekarang, begitulah aku dulu. Sebagaimana aku sekarang, begitulah engkau nanti. Siapkan dirimu untuk mengikutiku. Sebuah sentimen proyek kebahagiaan sejati. Itu yang disampaikan oleh Gretchen Rubin
di halaman 265 terkait dengan apa yang menjadi sebuah kegelisahan hati dia di project ke-8-nya dia di halaman 265. Oke, selanjutnya Rubin juga mengatakan memang tidak mudah. Nih, sebentar ya teman-teman. Ada di halaman 265. 669 dan 265. Oke. Nah, dia mengatakan, apa hal yang paling Anda sukai? Pertanyaan itu seolah-olah sesuatu yang begitu besar dan sulit dijawab. Memang iya ya, kalau ditanyakan apa yang paling kita sukai, kadang-kadang memang sulit untuk dijawab. Sehingga mereka merasa seperti lumpuh. Jika begitu adanya, petunjuk yang berguna untuk menemukan hal yang paling disukai, baik untuk tujuan pekerjaan ataupun bersantai, adalah lakukan apa yang biasa Anda lakukan. Melakukan apa yang biasa Anda lakukan memang membantu, karena hal itu membimbing Anda untuk mengkaji perilaku Anda, bukan apa yang Anda pahami, sehingga mungkin bisa menjadi panduan yang lebih jelas tentang preferensi Anda. Kata-kata Gretchen Rubin ini membuat saya pribadi menjadi seolah-olah tersadar bahwa bahagia itu bukan diciptakan oleh orang lain. Namun bahagia itu sebenarnya kita yang lakukan, kita yang usahakan, atau kita yang upayakan. Dan yang paling menarik juga, di akhir buku ini, Rubin mengajak kita untuk mempraktekkan keseluruhan aspek dalam buku ini. Ada 12 aspek, atau yang dibagi menjadi 12 kategori yang ada dalam buku ini, yang dituliskan oleh Rubin, dan Rubin mengajak untuk mempraktekkan hal tersebut. Dan menurut saya, buku Happiness Project ini juga dapat menjadi salah satu referensi dalam membuat sebuah proyeksi kebahagiaan di tahun baru ini tentunya. Yang ditawarkan dalam buku ini sebenarnya cukup praktis teman-teman, sobat literasi yang ada di rumah. Rubin mengajak kita untuk lebih bahagia. Buku The Happiness Project ini merupakan kesadaran dari gabungan hasil riset ilmiah yang dilakukan oleh Rubin. Kesimpulan saya, seperti yang saya sampaikan tadi, menjadi bahagia adalah hak dirimu. Beri dirimu ruang untuk bahagia. Letakkan ekspektasi bahagiamu pada dirimu sendiri, bukan dari orang lain. Sampai jumpa di review buku selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share di podcast Literasi Sulawesi Utara. Tetap baca buku, stay health, stay happiness, and salam literasi. Bye!